semuanya, anak-anak Bunda. Halo. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini Bunda kerjanya sampai juga. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekarang jam berapa Bunda? Jam 2. Dari jam berapa Bunda kerja? Dari jam 5. 9 jam ya Allah. 9 jam Bunda kerja dengan aman, tentram, nyaman. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang bikin kesel hari ini. Semuanya berjalan lancar. Aduh, capeknya tapi memuaskan. Hari pertama Bunda kerja sangat memuaskan ya. Hari pertama Bunda kerja setelah 1 bulan libur. Semuanya Bunda jalankan dengan hati yang lega. Tapi satu hal, sepatu Bunda dicolong. Lihat, Bunda pulang sekarang pakai sepatu kerja. Sepatu Bunda mana? Dicolong. Jadi ceritanya sepatu Bunda itu dicolong. Nah, ini sekarang Bunda pakai sepatu kerja. Dalam guys, apa Bunda jalan-jalan ke Tanah Abang. Hati-hati pulang yuk Bun ya, temenin Bunda ya. Jadi ceritanya sepatu Bunda tuh dicolong. Ceritanya itu pintu kamar kerja karyawan itu pintunya nggak terkunci rapet. Mungkin kadang-kadang memang nggak terkunci rapet. Dengar nggak suara Bunda? Kok bisa dicolong Bun? Kok bisa dicolong Bun? Ya namanya, karena kan tempat penggantian baju, tempat kita ganti baju, itu kamar itu ruangannya tuh searah sama toilet umum gitu loh. Jadi kadang-kadang tamu-tamu ini kadang tamu-tamu restoran Bunda itu dia suka bersangka bahwa kamar tempat ganti baju karyawan itu suka dikiranya toilet juga karena bacanya juga toilet gitu loh. Mungkin tadi pas Bunda di situ, mungkin Bunda pikir mungkin udah terkunci kali ya. Itulah namanya orang. Namanya dicolong gimana? Pertama Bunda lihat masih ada sepatu Bunda tengok masih ada gitu. Bunda nggak kepikiran kalau akan terjadi seperti itu. Nggak kepikiran akan terjadi seperti itu. Istilah kata kayak sela lah gitu, kayak SS lah gitu. Nggak akan terpikir kejadiannya seperti ini gitu loh. Semuanya tak terduga dan semuanya tak terduga gitu. Jadi pas Bunda balik, loh kok sepatu Bunda nggak ada? Bunda tengok-tengok ke semua tempat, nggak ada sepatu Bunda. Terus pintunya Bunda tengok, loh nggak terkunci sepatunya. Pantas lah. Sayangnya Tuhan, itu kan Bunda beli 50 euro ya, second hand ya. Harga barunya 300 euro itu. Nggak mungkin lah Bunda beli harga barunya 350. Bunda kan belinya di second hand, harganya 50. Tahu nggak apa yang terjadi hari ini? Jadi Bunda itu aku yang nyolong karyawan juga atau pengunjung. Soalnya Bunda kan kamarnya kan di bagian perempuan. Bunda terakhir. Pegawai perempuan tuh cuman Bunda yang malam. Jadi nggak ada perempuan lain. Tapi itu kamar untuk khusus perempuan. Nah mungkin tamu-tamu perempuan dikiranya itu toilet perempuan karena bacaannya perempuan. Ada lambang logo perempuan pakai rok gitu loh. Udahlah nggak usah lah pakai cek CCTV lah, repot. Jadi Bunda itu selama kerja tadi Bunda mengkaji-kaji. Pokoknya Bunda
Tahu nggak apa yang Bunda pikirkan selama Bunda kerja tadi? Pokoknya Bunda selama kerja itu berpikir terus. Apa yang Bunda pikirkan? Kasus masalah si Sela ini. Bunda pikir-pikir berulang-ulang gitu kan. Bunda pikir-pikir gitu, kenapa ya kok bisa terjadi seperti ini gitu loh. Terus Bunda dapat ini kayak mengerti lah gitu Bunda. Karena kan Bunda orangnya selalu mikir. Padahal Bunda di kasir tadi loh. Untung aja Bunda konsen. Padahal tadi Bunda di kasir loh. 6 jam aku di kasir, bayangkan. Untung aja duit kembali itu gak lupa-lupa. Jadi selama Bunda kerja tadi, Bunda mikirkan kasus si Sela ini. SS. Jangan bahas Bun. Udah terlanjur Bunda bahas ya, jadi nggak apa-apa deh. Tapi di sini Bunda ini lancar nggak sih? Lancar nggak? Kalau nggak lancar di rumah aja deh, lagi enak ya. Di rumah aja deh kita bahas. Jadi Bunda sepanjang Bunda kerja itu terus Bunda pikirkan. Tahu lah Bunda ngoceh-ngoceh sendiri kan sambil kerja kan. Akhirnya Bunda, tapi itu pula yang membuat Bunda kerja jadi nggak bosan. Kenapa? Karena pikiran Bunda terus ngoceh. Itu juga yang bikin Bunda tuh hari ini nggak bosan. Kenapa? Karena Bunda kepikiran terus. Jadi sambil kerja sambil mikir gitu loh. Mikirnya tuh gini. Mikirnya gini. Ini kacamata Bunda ya. Ini kacamata Bunda gitu. Ini kacamata Bunda. Kan orang semua menyalahkan Sela gitu ya. Ini kacamata Bunda. Ini Bunda bicara dengan pintar ya. Tunggu dulu. Ntar Bunda konsen dulu nih. Dengar suara nih nggak? Jadi Bunda bicara dengan kacamata Bunda gitu kan. Mungkin satu Indonesia menyalahkan Sela gitu. Mungkin menyalahkan Sela karena Sela dianggap mensponsorin si yang tadi inilah. Bunda nggak mau ngomong. Tapi setelah Bunda pikir-pikir, si Sela nggak salah. Sela nggak salah menurut kacamata Bunda. Menurut kacamata Bunda, Sela itu nggak salah. Kenapa dia nggak salah? Satu, dia berpikir yang si ini sudah 2-3 kali ke umroh dengan berbeda travel gitu ya. Terus tek datanglah dia ke Sela minta tolong kan ya, ceritanya gitulah ceritanya. Si Sela ini tidak pernah berpikir akan terjadi seperti ini setelah isu yang melanda gitu. Kalau dipikir-pikir, kenapa nggak dari awal sampai kebobolan sampai ke 4 kali gitu? Kalau mau disalahkan tidak terletak pada Sela, tapi terletak pada pengontrolan. Karena semua ini secara nggak kepikir gitu. Semua orang nggak kepikir akan terjadi seperti ini gitu loh. Berawal dari dua manusia ini berantem kan, ribut lah itu ceritanya kan. Udah Bun, nggak apa-apa. Kok udah biar aja. Ini kan pemikiran Bunda. Masa gue nggak boleh memikirkan? Ini kan pemikiran Bunda. Selama Bunda kerja jadi Bunda mikir gitu loh. Satu Indonesia pasti mengatakan Sela yang salah karena sponsor gitu kan. Padahal kalau Bunda dengan kacamata Bunda memandang, tidak terletak pada kesalahan si Sela. Karena Sela tidak pernah berpikir seperti ini. Karena Sela berpikir 1, 2, 3 orang ini tidak bermasalah. Jadi pikiran Sela ya udah, dia nggak pernah berpikir akan terjadi seperti ini. Ngerti nggak? Terjadinya kegaduhan ini terjadinya karena hal ini, karena si ini kan punya musuh. Nah dialah yang membocorkan, dialah yang bilang
Satu contoh misalnya yang di Malaysia kenapa bisa ketolak, akhirnya ketangkap, dibuang ke Australia kan, yang si Jet itu kan, yang di Malaysia itu. Jadi isu ini menyebar. Bising kali orang belakang aku ini, mabuk dia. Nanti ajalah bunda ngomongnya ah. Berarti bunda nggak tahu masalahnya. Bukan nggak tahu masalahnya, kau nggak nyambung kemana-mana otak kau. Kau nggak mencerna, nggak nyambung, nggak tahu masalahnya. Justru aku tahu masalahnya, makanya aku berpikir-pikir terus. Kenapa aku berani mengatakan Sela nggak salah? Karena Sela tidak pernah menduga. Kalau Sela tahu dari awal bahwa si dia ini nggak boleh ke Mekah, Sela nggak akan kasih itu duit. Kalau misalnya dari awal, oh ternyata banci nggak boleh pakai mukena, ternyata banci tidak boleh ke Mekah umroh dengan berpakaian perempuan. Kalau Sela tahu, dia tidak akan memberikan duit atau hotel segala macam. Tidak akan mungkin terjadi, tidak akan mungkin. Seandainya posisinya si Sela itu ada di aku akan melakukan dengan yang sama. Kalau seandainya di aku, pasti aku akan bilang ya udahlah. Toh juga nggak pernah kepikiran di pikiran bunda, nggak pernah kepikiran kalau si manusia ini akan jadi masalah gitu. Karena 1, 2, 3 kali dia nggak masalah, jadi nggak kepikiran lagi, ya udahlah berarti aman-aman aja gitu kan. Tapi pada akhirnya kan iya deh, gantengnya lelaki di belakang bunda, ya Allah. Ganteng banget lelaki di belakang bunda. Santai, jangan tegang dulu. Ini bunda lagi ngomongnya karena bunda lagi kerja, ini abis pulang kerja ngomongnya ini. Kalau udah tidur, udah makan, udah beda lagi nanti pikiran bunda. Ini bunda lagi enak-enaknya nih. Jadi kalian cerna ya kalimat bunda. Karena bunda udah tahu jalan ceritanya. Aku udah bunda pikir-pikir selama bunda kerja. Sampai bunda di kasir mikirin terus. Aku mungkin berbeda sama kalian, tapi mungkin ada yang sama kayak bunda. Tunggu dulu. Udah, kita sambung lagi. Nah, karena kan si Sela ini kan tidak ada mensponsorin. Si orang ini kan datang teket-teket ke Sela. Ceritanya kan minta naikin umroh ya kan. Si Sela kan tidak memberikan, dia cuman kasih duit. Ya udahlah, sekedar nolong lah istilah kata. Ya udahlah. Tapi kan Sela nggak mikir. Dia nggak pernah kepikir bahwa akan terjadi hal yang seperti ini, karena dia berpikir ya udah 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin selamanya nggak masalah gitu. Dia itu gini, sekarang gini, mau dia dibilang ambasadornya itu kayak mau ngendo seumur hidup kayak, persoalannya sekarang adalah orang ini tidak boleh ke Mekah dengan berpakaian perempuan karena dinyatakan bahwa dia berkelamin laki-laki. Itu persoalannya, itu pokok pembicaraannya sekarang. Kalau dibilang mau dia brand ambassador, mau dia endorse seumur hidup, tidak ada persoalan di situ. Kasus yang paling diutamakan adalah kesalahan kenapa dia kebobolan bisa ke sana. Itu intinya. Lalu menyebar kemana-mana. Jadi sebenarnya masalahnya hanya satu. Kenapa dia bisa ke Mekah sementara jenis kelamin dia penggantian jenis kelamin, ya kan? Sedangkan dia kodratnya laki-laki, itu pembahasannya. Paham?
Tunggu, kita ngomong dengan santai. Udah aku buka lagi. Ike hem, bentar ya. Banyaknya manusia. Udah kita nggak usah ngomong di sini, nanti aja nyambung di rumah ya. Nanti aja nyambung di rumah. Jadi kalian pikirkan dulu omongan Bunda. Ini Bunda pulang, ini gue ngomong dengan Bunda habis kerja. Jadi otak Bunda tuh masih tajam. Kalau udah besok minum kopi udah nggak bisa lagi aku mikir. Nggak suka aku. Ini Bunda lagi serius. Kenapa Bunda berani nanti aja di rumah aja. Jadi semua itu, kesalahan itu tidak pada si Sela. Si Sela tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah berpikir ini terjadi. Kalau mau dibilang kesalahan dari awal. Kenapa tidak ada yang bersuara, atau kenapa kasus ini tidak terungkap di awal-awal? Karena gini, sekali orang ketahuan maling, orang nggak akan percaya lagi. Ibarat seperti itu. Sekali dia udah ketahuan tidak boleh ke Arab Saudi, dan karena dia dinyatakan kodratnya laki-laki, Sela nggak akan mau. Sela tidak akan pernah mungkin Sela mau itu membantu, menolong, endos tai babi lah segala macam, tidak akan pernah mau, karena dia akan takut bermasalah. Tapi karena Sela berpikir bahwa udahlah, dia nggak bukan kena udahlah, tapi benar-benar Sela ini tidak akan pernah berpikir akan seperti ini imbasnya. Jadi ibarat kata Sela ini dibawa, jadi si orang ini membawa sial sebenarnya, membawa sial ke badannya si Sela. Ketimpa sial dari orang ini gitu loh. Udah Bun, kita tonton aja sudah. Ya Bunda kan kenal Sela, aku kenal Sela. Kalau aku nggak kenal Sela, aku nggak mau nanggapin. Karena aku kemarin telepon sama Sela, dia menangis, dia stres. Bunda nggak bisa berbuat apa-apa. Bunda nggak bisa kasih nasihat karena Bunda cuman bilang ya ini udah kayak mana ya udah. Tapi pada saat itu Bunda nggak tahu mau ngomong apa, karena Bunda udah nggak tahu berbuat apa-apa. Karena aku sama Sela kan dekat, Ivan sama Sela dekat. Kalau misalnya di luar dari Sela mungkin Bunda nggak mau tahu, karena Sela, Bunda, Ivan itu dekat, teman. Jadi setidaknya Bunda toleransi. Bunda tidak boleh juga terlalu masa bodoh. Ini temen, bukan orang lain. Dan dia pernah kasih aku duit, dan aku pernah makan rezekinya dia. Dia pernah kasih aku 250 juta. Ditambah lagi dia pernah kasih aku 60 juta. Setiap kali aku ketemu dia kasih aku lagi duit. Sampai Bunda pernah bilang, udah Sela, kau udah terlalu banyak ngasih Bunda duit. Udahlah, kalau ketemu gak usah terlalu kasih Bunda duit lagi lah. Suka-suka kau aja ngasih Bunda. Karena dia udah, itu orang apa patung sih? Karena dia udah terlalu baik. Jadi dalam kasus ini Bunda kayaknya terpanggil kayak gini. Kok gue tega ya, di saat Sela ini lagi dihujat, dibully sama orang-orang yang mungkin tidak sependapat dengan Bunda. Nggak suka aku Bunda bahas ini terus. Kau nggak usah tonton, nggak usah kau tonton, nggak usah kau dengar, ya. Lebih nggak suka lagi kalau aku tidak membela. Terserah orang berpikiran apa. Terserah orang mau berpikir apa. Yang penting Bunda sudah apa ya namanya. Si Sela juga ngomong sama Bunda, Bun tolonglah bantu aku, karena dia kayak tertekan. Dia nggak tahu berbuat apa karena dia niatnya memang baik. Cuman dia salah apa yang ngomongnya ya? Dibilang dia salah, dia nggak salah. Cuman memang ketimpa sial aja. Ketimpa sial, gimana sih kalau orang ketimpa sial? Ketimpa apes gitu loh, apes aja sebenarnya. Tapi kalau dipikir dia nggak salah, karena dia nggak pernah berpikir seperti itu. Kalau dibilang kena Sela nih kali ini, kok Sela kan tahu, masa Sela nggak tahu dia banci? Otomatis Sela tahu lah, karena Sela udah kenal lama. Nggak mungkin Sela nggak tahu. Sela tahu
Dan itu nggak mungkin enggak. Sela tahu dia banci. Tapi Sela tidak pernah tahu kalau banci ini tidak bisa ke Mekah dengan kodratnya yang laki-laki tadi ini. Karena Sela pikir aman-aman aja. Dan itu nggak akan terungkap, tidak terpikir sepersen pun di pikiran si Sela. Kalau posisinya si Sela itu ada di Bunda, mungkin dengan pemikiran yang sama, nggak kepikiran juga di pikiran Bunda, enggak, karena 1, 2 kali, 3 kali nggak ada masalah dan nggak ada pikiran ke sono-sono. Ini kan kayak gebrak apa ya, kayak Bunda lab gini bela Sela karena Sela minta tolong Bunda. Dia tidak minta tolong, dia minta tolong sama Bunda, cuma dia minta tolong Bun, dia karena sebenarnya bukan dia minta tolong, tapi Bunda menawarkan, ya udah tenang aja, nanti kalau ada waktu kita Bunda jelaskan. Tapi Bunda harus mikir dulu nih pemecahan ini gimana ini, selama berapa hari ini Bunda mikir terus sampai akhirnya tadi Bunda lagi kerja mikir terus, Bunda tegang kali di otak Bunda itu. Dan itu juga yang membuat Bunda jadi betah. Nächster Halt, Ausstiling. Jadi ini mungkin ada yang sama, mungkin kalian nggak sama kayak Bunda kali ya. Ini karena Bunda ini aku harus belajar bijak dalam menanggapi. Aku harus bijak dan tidak boleh awalnya Bunda juga berpikir sama, si Sela salah gitu loh. Karena Bunda nggak berpikir-pikir lagi, Bunda nggak mengkaji-kaji. Kalau misalnya cuma dapat informasi, oh Sela, karena Bunda juga bilang sama Sela, kau udah salah Sela. Kenapa kau pakai dia? Kenapa kau naikkan dia umroh? Tapi ketika Sela bilang, aku juga nggak tahu Mak, aku juga nggak tahu Bunda, aku juga kayak mana kata dia, kayak memang ini dia kayak nggak bisa ngomong tuh. Tapi Bunda paham yang dia maksud, sehingga Bunda yang memikirkan. Ngeri nggak sih otak Bunda? Ya Allah. Ntar kita sambung lagi ya. Udah Bun, jangan udah dong. Jangan udah. Merokok deh ya Allah. Lakinya pendek, perempuannya tinggi. Kayak mana ngewongnya itu? Bahas lain aja Bunda. Nggak bisa aku bahas yang lain. Nggak ada di pikiranku yang lain. Cuman itu yang ada. Satu-satunya ya udah kita nggak usah bahas Bunda total. Satu-satunya Bunda matikan HP. Karena Bunda masih tegang ini. Bunda mau ngomong sama siapa? Kalau nggak ngomong sama anak-anak Bunda. Karena Bunda nggak tahu, tiba-tiba datang aja di otak Bunda mikir. Kepikiran, gimana sih kepikiran? Kepikiran tapi Bunda nggak tahu mau ngomong sama siapa. Ngerti nggak? Kepikiran aja sepanjang sampai Bunda ngoceh-ngoceh sendiri tadi di sana. Ngoceh-ngoceh sendiri sampai Bunda ngoceh sendiri sambil kerja sambil ngoceh. Mungkin orang pada bilang kali ya, ini perempuan kenapa ya kok mulutnya ngoceh-ngoceh sendirian? Kayak orang gila jadinya Bunda tadi itu. Karena Bunda mencari solusinya gitu, mencari sebab dan akibatnya apa gitu. Apa sebabnya dan mengapa terjadi gitu loh. Ngerti gak sih? Ngomongnya kayak mana ya? Tunggu ya kita pulang. Ya apa tuh merah-merah? Nerima duit gak apa-apa, tapi pas live jangan bahas. Kayak mana sih, gak ngerti maksudnya. Gak apa-apa kita bahas, ini udah terlanjur. Ini bukan rahasia publik. Ini tidak ada rahasia lagi. Ini udah, kecuali ini sesuatu yang bukan rahasia. Ini sudah, semua orang sudah tahu. Semua orang sudah tahu kasus ini. Tapi ada yang berbeda pandang, ada yang berbeda pandang. Nah, berbeda asumsi. Nah, Bunda dengan asumsi dengan
dengan pemikiran bunda. Ya kan? Mungkin bunda beda sama kalian semua. Ya. Tapi mungkin ada juga yang sama kayak bunda pemikirannya. Tapi nggak bisa mungkin bunda mewakili dari orang-orang yang sepemikiran dengan bunda. Paham? Ntar aja ngomong di rumah biar tenang. Soalnya kalau ngomong-ngomong gini nggak bisa di jalanan, nanti kalian nggak denger. Terpotong-potong lagi nanti. Duduk diam, tenang sambil makan. Mending diam aja bun. Nggak penting. Kenapa mesti harus diam? Nggak ada masalahnya ini. Jangan terlalu ini terlalu lebay. Jangan terlalu yang dianggap nanti berbahaya. Ini nggak ada bahayanya. Ini cuman diskusi. Istilah kata bunda ini diskusi sama kalian. Istilah kata bunda memberikan pendapat. Kalau kalian nggak suka ya udah nggak usah tonton. Ya mati sana. Tidur. Biar aja bunda ngoceh sendiri. Nggak ada yang nonton. Nggak penting juga buat bunda. Daripada bunda ngoceh nggak bisa tidur. Daripada bunda ngoceh nanti bunda nggak bisa tidur ngoceh-ngoceh. Kalau nggak ini ibarat kata unek-unek yang harus bunda keluarkan, ngerti nggak? Matiin aja HP-nya, kasih orang aja HP-nya. Bunda diam kau, jangan bawel kau. Nggak mau denger silahkan. Ya, aku punya cara sendiri. Ini mukanya kayak mana orang ini? Kirain tadi mukanya orang Cina gendut kayak karton gitu mukanya. Lupanya mukanya manusia. Tadi bunda tengok, orang apa ini? Kok matanya gede kali, pipinya tembem. Ternyata ininya mantelnya itu. Tunggu ya. Alhamdulillah bunda kerja 9 jam. Ya Allah selamat aku. Aduh selamat akhirnya kan. Hari pertama loh. Setelah sebulan bunda itu kerja. Ya Allah. Untung aja semua masih ingat di pikiran bunda. Kasir lah, inilah, itulah. Semua bunda kerjakan hari ini. Hebat loh bunda ini. Karena kalau bunda baca komen berkali-kali loh. Kalau bunda baca komen bisa berkali-kali loh. Aneh pula ya. Apa karena bunda serius dalam bekerja kali ya? Hah? Sementara baca komen bisa berulang-ulang. Ya karena bunda biasa dengan bahasa Jerman. Bunda biasa dengan bahasa Jerman. Jadi bunda tuh kalau baca komen-komen bahasa Indonesia yang terbalik-balik bunda masih capeknya. Hari ini bunda makan enak ya. Bahas yang lain bun. Nggak usah kau suruh-suruh aku bahas yang lain. Karena bunda takut juga dosa. Aku takut dosa ketika aku menuduh Sela yang salah. Aku takut dosa. Aku nggak mau terpengaruh. Aku nggak mau terpengaruh. Aku nggak mau ketimpa dosa juga. Ikut-ikutan lalu aku ketimpa dosa. Assalamualaikum. Aku nggak mau nanggung dosa. Aku nggak mau ikut menuduh. Karena kita sama-sama nggak tahu persoalannya. Tapi kan dengan berjalannya waktu, lama-lama bunda mikir. Aduh, capeknya. Aduh, mana ini bunda? Aduh, capeknya. Alhamdulillah ya Allah. Selesai kerjaan bunda. Aduh. Alhamdulillah udah sampai rumah ya. Senang aku.
Alhamdulillah bunda udah sampai rumah. Bahagianya rasanya. Tadi bunda mikir, ya Allah kerjaanku hari ini kayak mana. Mudah-mudahan selamat lah ini. Mudah-mudahan gak ada kecekcokan gitu ya. Atau bunda bosan tiba-tiba. Namanya bunda sebulan holiday kan. Hari pertama kerja tuh kan kayaknya, aduh betah gak sih? Hah? Betah gak sih aku gitu? Makanya kemarin bunda mimpi apa bunda? Bunda mimpi berak. Aku mimpi berak. Aku udah tahu kalau mimpi berak itu bakalan kehilangan. Aku mimpi berak. Ya, aku mimpi berak di mana gitu. Aku berak gitu. Dalam hati bunda, iya Tuhan mimpi berak aku. Ada apa yang terjadi? Apa yang hilang ya? Bunda pikir duit bunda yang hilang. Nggak apa-apa, sepatu deh. Bentar ya. Kucingnya kasih makan apa bunda makan dulu ya. Kayaknya bunda makan. Kayaknya kucingnya kita kasih makan aja dulu ya. Jadi bunda makan, dia pun makan gitu ya. Ayo nak, makan nak. Udah kelaparan ya, mama pun kelaparan sayang. Yuk, sama-sama makan kita ya. Jadi nggak ngegangguin aku dia. Sini. Nanti bunda makan lari dia. Sini makan. Jadi biar tenang bunda. Bunda makan, dia pun makan. Sini. Aduh. Karena kasus masalah Sela ini sangat ini apa namanya, tegang. Dan bunda juga kasihan sama si Sela, dia stres. Belum lagi dia dihujat, dibully, dianggap dia yang salah. Terus bunda mikir-mikir juga tadi. Tadinya bunda berpikir juga sama, Sela yang salah. Tapi setelah bunda pikir lagi, bunda kaji lagi. Sela nggak salah. Sela tidak akan pernah berpikir akan terjadi seperti ini. Kalau dia tahu bahwa si kita bilangnya banci deh ya. Kalau dia tahu si banci ini yang pertama, keduanya udah dicekal, dia nggak mungkin dengan lancang gitu loh. Cuman beritanya ini dipelintir lagi, dibuat kayak seakan-akan Sela yang salah. Aku nggak mau ikut-ikutan, aku takut dosa, ya. Aku takut dosa, aku nggak mau. Biar aja satu Indonesia menyalahkan dia. Aku harus punya prinsip. Seorang bunda harus punya prinsip. Awalnya aku pikir Sela yang salah, tapi setelah aku pikir lagi, aku kaji. Kayaknya Sela nggak salah.
Di mana salahnya dia? Coba aku pikir-pikir lagi. Lama aku mikirnya. Pak Tuhan, Pak Pumalang. Pikir lagi. Salahnya di mana ya? Jadi ibaratnya gini, kita titip uang sama orang yang maling gitu, tapi kita nggak tahu dia maling gitu loh. Kalau gue tahu dia maling, gue nggak akan titip duit gitu loh, sehingga uang orang nggak akan hilang, karena gue nggak tahu dia maling gitu loh. Tapi kalau gue tahu dia maling dari awal, gue nggak berani dong titip duit sama orang maling. Istilahnya begitulah intinya. Si Sela ini nggak tahu gitu loh, karena dia pikir orang ini aman-aman aja gitu, dan dia nggak berpikir aman-aman aja, dia nggak kepikiran ke sono, dia pikirnya ya udahlah nggak apa-apa deh. Tapi kebetulan yang ini si A sama si B berantem. Nah mulailah itu kayak diules-ules gitu, ngerti nggak? Tapi Bunda nggak aku nggak bisa nyalakan si Stella terus. Aku takutnya dosa di awal-awal. Stop Bunda, nggak usah kok bilang stop ya, nggak ada masalahnya kok. Ini kan tergantung kalian, kalian mau nyimak silahkan, kalau nggak mau sudah sana pergi. Kok nyuruh aku diam-diam pula? Ini temanku yang aku bela, temanku yang ada yang masalahnya teman aku. Kalau orang lain tadi masa bodoh, matilah sana. Aku juga harus tahu. Alah, nggak mungkin nggak tahu. Dia tahu. Nggak mungkin Sela nggak tahu. Persoalannya bukan tahu nggak tahu, ini banci. Dia nggak pernah mengira kalau sekiranya si banci ini nggak boleh masuk Mekah dengan kodratnya laki-laki. Itu titik persoalannya. Kau tahu? Mau berdebat kita? Hah? Kalau dibilang Sela nggak tahu, nggak mungkin Sela nggak tahu. Orang dia kenal kok sama si bencong ini. Istilah katanya kan dia kenal. Semua satu Indonesia juga tahu. Masa Sela buta? Persoalannya bukan soal itu. Dia berpikir bahwa si banci ini berkali-kali umroh dengan travel yang lain. Itu poin pertamanya. Kedua, dia melihat dia udah tahu lah si banci ini merubah jenis kelamin. Udah. Dua itu poinnya. Itu aja poin keduanya. Udah, si Sela nggak berpikir aneh-aneh. Tapi dengan kasus ini diprintir lagi, diprintir lagi, dipikir-pikir lagi, akhirnya kejebak. Ya, bilang salah kenapa nggak dari awal? Kenapa kebablasan sampai 3 kali? Kalaupun bukan Sela yang ngelakuin, tidak akan terjadi ini semua. Tapi kebetulan si banci ini punya musuh, sehingga musuhnya inilah yang terus mengapa? Terus dia laki-laki, dia bukan perempuan, dia kodratnya laki-laki. Kok bisa dia ke sana? Sementara yang di Malaysia juga ketangkap. Nah, dari situlah kita berpikir, oh iya juga ya. Nah, jadilah kayak gini ceritanya, bodoh. Pau. Bebel otak kau. Paham nggak? Nggak ada yang di sini aku singgung. Ini cerita, ini kita diskusi aja. Nggak mau terima sudah mampus. Ngerti? Kalau dibilang masa ES nggak tahu dia banci, tahu, dia tahu banci. Dia tahu dari 100%, tahu. Biar katanya 2000 meter tahu.
Bukan itu permasalahannya. Permasalahannya adalah kenapa kebablasan. Lalu kenapa yang namanya laki-laki, kodratnya laki-laki kenapa ke Mekah dengan berpakaian perempuan? Itu aja kok. Itu aja poinnya. Lalu merembet kemana-mana. Kok si Sela begini, kok si Sela begini, kok Sela jadi begitu. Nah begitu akhirnya si Sela yang kebablasan, ketimpa sial. Ngerti? Si Sela ketimpa sial. Ketimpa sial dia. Ibarat kata orang membawa musibah. Si Sela ketimpa sial. Dan semua ini memang udah jalannya. Kalau dibilang ada, ini Bunda nggak mau ngomong. Ini semuanya udah Bunda pikirkan tadi pas lagi kerja. Apa penyebabnya? Kenapa bisa jadi begini? Kalau nggak ada, kalau mungkin karena ini nggak akan terjadi. Kalau seandainya dia pergi dengan travel yang lain, mungkin nggak akan terjadi seperti ini. Mungkin aman-aman aja, dingin-dingin aja masalahnya. Tapi karena ini dua sisi ini sama-sama ini lagi ribut dua-dua ini, ribut berantem, ngerti nggak? Si A si B ini sama-sama ribut. Nah, si Sela sementara orangnya sana sini berteman. Dia baik sana baik sini. Ngerti nggak? Paham nggak maksud Bunda? Nggak paham sini. Bodoh. Ibarat kata gini deh. Ini satu contoh, misalnya satu contoh nih. Aku punya teman dua. Dua-dua ini temanku. Dua-dua ini teman Bunda. Tapi di antara dua ini nggak berteman gitu loh. Ngerti nggak sih? Ini selalu berantem dua ini. Nggak tahu lah dasarnya apa. Apa cemburu? Apa memang udah pernah ada kasus berantem? Istilah katanya begitulah. Nah Bunda ini nggak tahu apa-apa. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Terus yang misal bisa itu pernah terjadi dalam hidup Bunda. Kayak gini deh. Satu contoh misalnya gini. Oh kalau Olga sama Ruben beda. Kayak siapa ya? Ini pernah terjadi dalam hidup Bunda. Dia nggak suka sama si A. Tapi si A berteman sama Bunda gitu. Terus adalah rasa-rasa kayak, lo kok lo ajak dia sih ke diskotik gitu loh. Loh, aku nggak tahu istilah kata gitu tuh. Aku nggak suka dia di diskotik istilah kata. Kan rencana kita kan berdua kita rencananya kan kau mau ke diskotik ya. Tapi aku nggak tahu kalau kalian nggak berteman gitu loh, ngerti nggak sih? Nah, akhirnya dibikinlah cerita gini gono gini. Nah akhirnya Bunda disalahkan, ngerti nggak? Ini gara-gara si Korlan nih dibawanya dua orang ke diskotik itu loh. Kok aku disalahkan? Aku nggak tahu kalau mereka berantem. Gitulah intinya gitulah, ngerti nggak sih? Aduh lapar Bunda, mau makan Bunda makan dulu ya. Bunda makan dulu lapar aku. Apa sih ini Bunda makan dulu ya. Udah kerongkongan Bunda. Kalian mau nengok makannya Bunda? Lihat dong makannya Bunda. Kayak mana makannya Bunda? Tengok dong. Ini makan dengan lapar ya. Dan lihat makanku. Ini kasus si Sela ini pernah terjadi dalam hidup kita. Kasus Sela ini pernah terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau tadi misalnya dia pakai yang lain, mungkin nggak akan seperti ini jadinya. Karena nggak ada yang panas. Ini karena ada yang panas, ngerti nggak? Ada yang nggak suka gitu loh. Jadi terkesannya kayak lu tega ya gitu, lu tega ya ngelakuin kayak gitu. Padahal nggak dipikir-pikir nggak ada, ini semuanya positif, nggak ada yang negatif, nggak ada masalah sebenarnya, tapi dijadikan permasalahan. Kalau menurut Bunda ya, terserah menurut kalian, tapi itu menurut Bunda.
Jadi kalau bunda bilang Sela salah, ya nggak salah dia nggak salah, dia nggak tahu akan terjadi seperti ini. Kalau dia tahu dari awal dia nggak akan mau naikin, nggak mau dia nggak mungkin cari masalah. Makan apa bun? Udah woi, kok jangan urus-urus ya. Ini nggak ada masalah. Yang masalah tuh kalian. Kecuali bunda bahas politik. Ini kan bunda bukan bahas politik. Ini bahas seseorang yang kita kenal, yang kita tahu. Ya, jadi jangan beralu-alu. Oh kok bunda ikut campur? Ini bukan ikut campur. Ini kita mencari jalan tengahnya. Supaya bunda nggak terikut dengan pendapat orang lain. Karena bunda pikir-pikir awalnya juga begitu. Tapi setelah ada yang bilang ke bunda, tapi nggak sepenuhnya juga si Sela yang salah. Terus bunda mikir lagi, maksudnya kayak mana? Nggak sepenuhnya si Sela yang salah kata dia. Terus bunda mikir, nggak sepenuhnya Sela yang salah. Kalimat dia ini yang bikin bunda jadi bertanya-tanya, jadi mikir, jadi untungnya itu bikin bunda jadi betah kerjanya. Coba tadi nggak ada beban itu, pasti bunda bawanya bosan kali. Jadi sepanjang bunda kerja itu aja bunda pikir, sampai bunda ngomong sendiri di toilet, ya, sampai bunda ngomong di kasir, tapi bunda ngomongnya bisik-bisik gitu loh. Kadang-kadang bunda terceplos juga, tapi orang nggak tahu gitu, karena kan bahasa Indonesia. Mungkin dalam hati ini perempuan ngoceh bahasa dia kenapa gitu. Cukup nggak sih kuenya ya Allah? Ngerti nggak? Ini kan bukan rahasia publik. Ini bukan hal yang kita mesti takut. Nggak perlu kita takut. Ini bukan hal yang tidak membahayakan ini. Kita bukan ikut campur, tapi kita membantu untuk supaya jelas permasalahannya. Ngerti nggak? Tapi kalau tadi bunda ngomongnya pas lagi bangun tidur, nggak mau aku ngomong. Mendingan aku ngopi dulu. Tadi kebetulan memang bunda lagi kerja, jadi otak bunda masih enak. Ya itulah. Jadi paham. Jadi sebenarnya jadi masalah ini bukan semuanya Sela yang salah. Ini terjadi karena ketidaktahuan, bukan ketidaktahuan dia banci, tapi tidak tahunya kalau hal-hal yang berbau dengan kodratnya tadi, itunya lagi dipermasalahkan. Ini yang Sela nggak berpikir ke sono. Yang soal banci dia tahu nggak. Sela nggak buta. Sela di lingkungan orang-orang yang teman-temannya kan dayang-dayangnya kan boti-boti. Masa boti nggak tahu tuh bencong? Bukan itu, ngerti? Jadi Sela ini ketidaktahuan dia nih, bukan dia nggak tahu, jadi dia nggak pernah berpikir bahwa akan terjadi seperti ini. Ternyata ya, tapi ada bagusnya juga dengan kasus ini, jadi nggak main-main orang mau ke Mekah. Kalau bunda ke Mekah, umroh kemana? Bunda diem-diem, suka-suka hati aku malah diem-diem, nggak mau ku teriak-teriak. Kalau bisa pergi pulang nggak ada yang tahu. Mau nongkrong di mana terserah, di belakang Ka'bah kek, di depan Ka'bah kek, di belakang Madinah kek, suka-suka hati aku. Iya kan? Nah, karena musuhnya itu nggak puas, nggak senang, dia mencobalah untuk supaya biar masyarakat ini tahu deh, dia kan kodratnya laki-laki, hanya sebatas kata-kata doang. Dia kan laki-laki, dia kan masih laki-laki, kodratnya laki-laki. Kok dia bisa sih ke muka? Nah, jadi ini jadi berente-rente, jadi kayak kesana-sana jadi jatuhnya. Nah, ujung-ujungnya ya jadi rame. Ada yang oh iya juga ya, memang iya juga ya. Kenapa ya? Kenapa begitu ya? Siapa penyebabnya? Siapa yang buat sponsornya ini? Nah, dicari tahulah. Sela lah yang kena. Padahal Sela sendiri pun dia juga nggak tahu. Kalau dia tahu dari awal, dari pertama, atau misalnya
Sela, aku nggak bisa umroh. Kenapa? Aku udah dicekal. Mungkin Sela nggak mungkin. Oh ya, kau udah dicekal ya, nggak boleh ke sana ya, kena kodrat kau ya. Mungkin Sela nggak mau dong ngasih tiket, nggak mau lah dia. Nanti dia dianggap penistaan agama. Karena Sela nggak tahu. Jadi Sela itu nggak tahu. Jadi aku nggak mau nanggung dosa. Aku nggak mau. Percuma aku cari makan yang halal ya. Makan aku nih halal. Aku nggak mau makan aku ini tidak halal, ya, nggak mau aku. Aku makan cari nafkah yang benar. Aku cari nafkah dengan dengan air keringatku yang kuperas, ya. Jadi aku nggak mau. Aku nggak mau memfitnah. Aku nggak mau menuduh. Nggak mau aku. Kalau orang nggak takut Tuhan itu urusan dia. Kalau orang nggak takut Tuhan itu urusan dia. Mungkin hidayahnya belum ada. Tapi kalau Bunda, aku takut. Ini enaknya. Enaknya. Untung Bunda masak ya. Terdiam mulut aku karena enak ini. Makanya Bunda itu kalau sesuatu itu pasti Bunda pikir-pikirkan lagi. Bahasa Jerman juga sama. Kalau ada urusan ini gimana sih masalahnya, supaya Bunda nggak salah melangkah. Nggak apa-apa berkali-kali Bunda ulang-ulang. Udah dikasih makan, apa yang mau dikoreknya lagi? Jadi kalau misalnya ada yang bilang dia termasuk, jadi ada yang bilang termasuk apa katanya travel ini, maksudnya ditujukan kepada si Sela. Dia termasuk orang pendosa agama. Tidak. Itu tidak dengan tidak mengetahui. Jadi Sela nggak termasuk kalimat itu. Salah dari awal. Untungnya udah 4 kali. Kalau sampai 10 kali, jadi si Sela itu nggak termasuk dalam penistaan agama. Dia nggak masuk karena ketidaktahuan dia. Ini berantem kau malam-malam ya. Dia nggak bercanda-bercanda, dia kayak emang dasar kucing ya, kayak harimau ya. Tengok itu, bergulat dia. Bergulat dia, tengoklah. Ntar merengek itu satu itu.
Begulat dia ya Allah Tuhan. Begulat dia. Udah dikasih makan. Tengok itu. Begulat dia. Kesini kau. Tengok ini di depan bunda berani lancang kau ya. Kurang ajar. Kok bisa-bisa depan bunda pula begulatnya. Anak setan. Jadi kadang-kadang kita perlu juga sebelum kita berbicara, kita pikirkan lagi berkali-kali supaya kita tidak terjerat dosa. Kalau dibilang Sela tahu nggak dia banci, ya tahu lah. Mereka kan udah lama kenal, masa nggak tahu? Persoalannya bukan di situ. Persoalannya si Sela nggak tahu kalau sama kayak mamanya. Siapa mamanya? Mamanya siapa? Sela pasti tahu, mungkin karena tahu Esa Sarul sering nongkrong di mana-mana, jadinya dia endorse untuk kepentingan bisnisnya, menghalalkan segala cara. Paramita apa nih Paramita? Nggak kesana pikirannya, nggak kesana juga otak kau. Namanya marketing. Ya namanya orang mau, kau pun kalau misalnya buka usaha, pasti kau mau cari bagaimana cara yang terbaik. Pasti kau cari orang-orang yang viral. Pasti kau cari orang-orang yang terkenal. Supaya produk kau naik. Itu udah marketing. Nggak mungkin kau cari orang yang nggak dikenal orang. Perlu proses yang panjang. Zaman sekarang ini nggak perlu pakai iklan. Cuma nebeng sama orang yang dikenal. Kasihkan dia produk kita terkenal. Kayak Bunda. Kayak Bunda terkenal nih. Terus Bunda dipakai sama MS Glow waktu itu dikontrak. Karena Bunda terkenal. Sekali live penontonnya rame, ribuan. Jadi orang gak perlu pasang iklan lagi. Dengan bikin iklan, bikin video, bikin syuting. Biayanya mahal. Cukup dengan Bunda aja udah terkenal produk ini. Itu namanya marketing sayang. Jadi itu bukan nggak ada. Kalau dibilang kalimat ngambil keuntungan atau misalnya itu udah wajar. Bisnis. Boleh bijak, tapi bijaknya terarah. Jangan bijak-bijak nggak genah kau. Ini Bunda lagi pinter ya. Tahu Bun, dia soalnya kan Esa katanya punya rahasia besar tentang ES, makanya nggak berani. Kalau itu Bunda nggak percaya. Itu cuma isu. Tidak ada yang Bunda dengar, yang Bunda tahu nih ya. Ini sekarang Bunda ngomong ini. Waktu Bunda telepon si apa itu. Jadi ceritanya ini juga Sela udah nggak masalah kalau Bunda ngomong kayak gini karena Bunda udah bilang sama dia. Tapi nanti Bunda pikirkan dulu kapan waktunya aku akan bicara. Bunda tenang-tenang dulu, nggak mau cepet-cepet. Iya Bunda nggak apa-apa. Udah. Jadi ceritanya ya kayak tadi, jadi kayak si orang ini nelfon gitu. Kok kau naikkan dia umroh katanya. Kenapa aku enggak katanya gitu. Ngerti gak sih? Kayak gitulah ceritanya. Nah terus setelah ini diam-diam ngasih duit. Bookingkan hotel. Diuruslah visanya. Yang ngurus si Pita ini. Kayaknya si Pita yang ngurus. Yang Bunda tahu si Pita, karena itu kan memang tugasnya si Pita ngurus. Dia kan orangnya kan profesional. Dia kerjanya bagus.
dia pinter gitu. Jadi mungkin si Pita lah yang ngurus mungkin. Dan itu udah pasti si Pita. Tapi si itu bilang gini, tapi kau jangan bawa nama kami katanya, jangan bilang SS. Maksudnya kau pergi aja mandirilah sendiri aja gitu. Ngerti nggak? Ya mungkin dengan idenya si orang ini pakai barang-barang dia lah gitu. Lalu kita yang menonton seakan-akan oh mungkin endorse itu gitu. Ngerti nggak sih? Itu pemikiran Bunda ya. Karena kalau dipikir belum tentu gitu loh. Ditambah lagi kayak berita-berita yang katanya mungkin dia brand ambasadornya Sheila lah, inilah, itulah. Itu kan belum pasti. Belum pasti, itu pun Bunda harus nanya lagi sama Sheila. Dengan bersumpah. Ini kan masih prasangka-prasangka. Curiga-curiga. Nggak apa-apa curiga, tapi nggak nuduh kitanya. Karena ini urusannya dunia dan akhirat. Ini urusannya dunia akhirat loh. Hati-hati loh dengan kasus ini. Ini akan terbawa di padang mahsyar. Akan terbawa ke padang mahsyar. Ini apa yang kita dengar ini kita udah jadi dengar. Ini jadi kayak, ini persoalan ini bukan persoalan sepele. Akan kita bawa ke padang mahsyar. Kalau kita salah kaprah menanggapi kasus ini, ikut-ikutan, latah, padahal nggak tahu, dosa kita. Nggak mau aku dosa, nggak mau aku. Udah capek-capek aku cari makan dengan cara halal, nggak mau aku. Oh iya kau cari makannya halal, tapi ada fitnah memfitnah, kau ikutan memfitnah. Hah? Yang mana itu? Di dunia ada kasus masalah seorang wanita namanya Sheila. Kau memfitnah-fitnah, padahal kau nggak tahu, coy. Itu yang menghalang aku masuk surga. Nggak mau aku. Udah capek-capek aku cari uang halal di bumi. Ya kalau orang nggak takut. Kalau orang nggak takut di padang mahsyar mah bebas-bebas aja dia. Belum dapat hidayah. Nggak mau aku. Udah capek aku cari uang halal. Kalau aku mau cari uang haram gampang aja. Istilah katanya, melonte aja aku di pinggir jalan. Biar aku jadi babu di restoran cuci piring, ngepel-ngepel, buang tai, nggak apa-apa, biar aja. Kalian tahu, ini nggak apa-apa ya Bunda ngomong kayak gini. Jadi film terbaru Bunda ini kan bentar. Karena Bunda nggak mau. Bunda makan dari uang yang haram. Aku nggak mau. Kalau aku pernah makan uang dari yang haram, itu terjadi, ya sudah berlalu, sudahlah. Kalaupun aku nggak tahu. Tapi selagi aku tahu, aku nggak mau. Kalau aku makan babi, nggak apa-apa deh. Kalau aku nggak tahu.
Tapi kalau aku nggak tahu, kalau aku tahu ya aku nggak aku makan. Itu kan keyakinan. Nah, sama kayak main film ini. Mending dengerin musik yuk. Udah malam setan, jam 4 pagi. Sekarang jam 3 subuh. Kau nyuruh bunda dengerin musik. Hah? Mau bangun orang tidur. Mau dilempar, aku mau dibakar. Mana rokokku ya? Aduh, rokokku di mana? Mana rokok bunda ini? Kemana rokok bunda? Ih, kimaknya inilah. Lagi pingin ngerokok, rokoknya nggak tahu di mana. Kau ya. Lagi enak-enak menurut aku, lemak-lemak daging. Nanti aja lah kalau film bunda udah nanti bunda baru ngomong. Nah, itulah bunda orangnya. Aku kalau sebelum ngomong kupikirkan lagi. Sebelum keluar dari mulut aku kupikirkan berkali-kali. Mendingan aku baca komen yang buat aku hibur. Terkeluar dia, hah? Jadi sebenarnya si Sela itu nggak tahu dia. Kalau dia tahu akan terjadi seperti ini, dan kalaupun dia harusnya bertanya misalnya, ini nggak apa-apa kau ke sana ke Mekah gitu kan, mungkin ada kali pembicaraan seperti itu kali ya. Tapi kau nggak apa-apa ke Mekah gitu dengan kau kan ini nggak apa-apa lah, mungkin ada pembicaraan ke situ-situnya kali, ada kali ya. Ini pemikiran bunda aja sih. Enggak lah, kan aku udah perempuan katanya, mungkin gitu kali ya. Kan aku udah ganti status ini, udah ganti ini katanya gitu kan. Terus aku kan udah 2-3 kali dengan begitu, jadi kesannya kayak oh iya juga kali ya. Nah udah, dan nggak akan terjadi, tidak akan serame ini jadinya. Mungkin ada pembahasan kayak gitu. Ini gambaran bunda sih ya. Makanya waktu si Sela membelikan tiket itu di luar pengetahuan dari yang orang-orang sekitar si Sela. Karena bunda tanya sama siapa itu, yang siapa sih yang suka ikut-ikut dia itu, siapa nama? Aduh lupa deh namanya. Yang suka sama yang asistennya si Sela itu. Kami nggak tahu bunda katanya. Tiba-tiba Sela udah belikan tiket katanya. Loh, kok nggak ngelarang? Bunda bilang gitu. Ya kami nggak tahu bunda. Kami udah kasih tahu. Mereka udah ngasih tahu. Tapi si Sela ini keke gitu, karena dia berpikirnya bahwa nggak kesana-sana. Nah mungkin si Pita ini juga kayak disuruh, ya udah Pita urus aja deh apanya visa umrohnya gitu. Dan si Pita kan kerja, mau nggak mau harus ngikutin dong perintah tuannya kan. Makanya orang-orang yang dekat dengan si Sela ini kayak sedih juga jadinya. Bunda lihat kemarin kan ngobrol. Nampak mereka kayak sedih gitu, kayak nggak terpikir akan terjadi seperti ini.
Makanya jadi banci jangan bertingkah. Kalau udah nggak boleh, nggak boleh. Ikutin aja aturan. Nah itulah. Makanya kita jangan sombong. Kan berkali-kali Bunda bilang, kesombongan itu menandakan akan kejatuhan pada diri kita sendiri. Itu kalimat siapa ya? Kesombongan, orang yang sombong itu petanda akan kejatuhan pada diri dia. Kalimat siapa itu ya? Bunda pernah baca, Bunda ini kadang-kadang otaknya banyak tahu, banyak baca, banyak dengar kayak ceramah, dakwah siapa gitu. Kesombongan itu menandakan dia akan kejatuhan. Siapa ya? Kalian pernah dengar nggak kalimat itu? Coba bantu Bunda dong. Siapa yang pernah ngomong ini ya? Ali bin Abu Thalib ya? Apa siapa ya? Apa orang pintar ya? Orang cerdas? Udahlah Bunda, diam kau. Kok udah. Fokus sama film Bunda aja. Tunggulah, otak Bunda nih masih di sini. Kalian nggak bisa ngelarang aku susah kalau udah di otak aku. Tunggu selesai dulu, baru selesai. Sama aja Bunda kalau lagi kerja. Kalau belum selesai kerjaan Bunda nggak bisa kerjaan lain. Kalau Bunda di lobi dulu nih. Kalau bos Bunda bilang, Bunda, Korla kesini katanya. Bentar, aku buang sampah dulu. Nanti takutnya ada yang lupa. Teteter jadinya. Sama kayak pikiran Bunda takutnya teteter. Ngapa coba dicampur apa? Ngapain coba dicampur-campur? Apa dicampur? Campur. Ya udah terserah Bunda. Ngapain perlu takut? Ini bukan rahasia publik. Ini udah kebeber kemana-mana, udah merembet kemana-mana. Nggak ngomong kita pun ya udah terpublik. Ngomong pun kita udah terpublik kecuali hal-hal yang rahasia-rahasia atau yang berkaitan dengan politik. Nah jangan, Bunda kan nggak mau bahas politik, bukan urusan aku tuh. Ini bukan masalah politik, ini masalah mencari solusinya, pecah belah. Ini kenapa kok jadi begini? Apa sebabnya? Kenapa? Siapa yang salah sebenarnya? Kan begitu jatuhnya. Yang masalahnya ini kan temannya Sela ini kan teman Bunda juga, yang udah Bunda anggap anak juga. Aku udah makan rezekinya dia. Masa Bunda bodoh? Bodoh amat ah. Nggak punya hati dong Bunda. Bunda kenal mamanya Sela. Gue kenal bapaknya Sela. Gue pernah nginap di Kakengong. Udah mulai kok udah kayak gini otak Bunda udah ribet ini. Di Kakengon. Apa di mana itu? Keluarga. Aku udah kenal. Jadi kalau dengan kejadian Sela ini Bunda jadi kayak kasihan. Tapi Bunda nggak tahu mau ngomong apa. Ntarlah Bunda pikir-pikir dulu. Karena kalau Bunda diem-diem aja ngomong di tembok nggak ada yang tahu. Ini kan pikiran Bunda kan menyumbang pikiran Bunda. Ya kalau misalnya ada yang paham ya silakan. Kalau nggak paham sudah pergi mampus sana. Kau kubur badan kau hidup-hidup. Ya. Ngerokok lagi ya, satu lagi. Besok Bunda masuk jam berapa? Jam 5. Soalnya Bunda nih orangnya kemana pas Bunda telepon semuanya di sana pada shock. Si Selanya nangis, Selanya juga masih nangis, nggak bisa telepon. Si Pitanya stres, anak-anaknya dia yang ngebantuin Sela juga semuanya pada bingung mau ngapain. Karena kan ini kayak pukulan. Nah Bunda jadi orangnya masa Bunda diem aja. Setidaknya Bunda membantu dong untuk jalan keluarnya kayak mana. Jadi Bunda punya prinsip bahwa Sela itu nggak bisa dibilang salah, nggak bisa dibilang dia pengkhianat. Dia nggak tahu. Kalau dia tahu juga dia nggak akan ngelakuin. Bukan soalnya dia nggak tahu itu bancit, itu soal itu mah lain. Nggak tahu akan terjadi seperti ini ceritanya. Itu aja intinya.
Kok nggak salah bun? Kok nggak salah? Maksud kau kayak mana? Sela itu ada adil, salah. Sela itu ada adil, salahnya bun. Karena dia berpikir yang ini teman, itu teman. Dia mencoba untuk semuanya sama dia teman. Sela kan kemana-mana bergaulnya. Tapi kan dia nggak tahu. Ada yang musuhan, ada yang lagi nggak akur. Dia nggak tahu. Kalau misalnya di posisi bunda pun, bunda akan mengatakan gini. Kalau misalnya, kalau aku nggak tahu, karena aku nggak berpikiran kalau kayak gini ceritanya, karena aku pikir dia aman-aman aja kok, 1, 2, 3 kali ke sono, ya kan? Nggak tahu dia. Udah bunda udah nggak bisa mikir lagi udah. Ntar dulu ya bunda ngerokok dulu, biar tenang otakku. Udah tegang kepalaku soalnya. Tak kenapa pula jadi bunda mikirin tadi lagi kerja, kepikiran terus. Tapi itu bu, itu yang bikin bunda jadi ngilangin kejenuhan tadi. Nggak terasa juga waktu berlalu di saat bunda kerja loh. Padahal bunda tuh pikirnya, aduh, ya mungkin ini juga kali yang bikin, ya ini bisa jadi, karena kan semua itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Mungkin tadi bunda mikirnya ke sana kan nggak berpikir apa-apa tuh. Bunda pikir, aduh betah gak sih bunda kerja ya hari ini ya. Aduh jangan sampai ada masalah. Jangan sampai ada kecekcokan. Tiba-tiba bunda disuruh pulang. Atau misalnya udah pulang gitu. Kan kadang-kadang kerjanya karena kita ribut sama temen. Akhirnya karena bunda ngoceh-ngoceh sendiri, bunda serius. Jadi bunda sambil kerja sambil serius. Jadi bunda sambil kerja sambil ngoceh sendirian gitu. Buang sampah ngoceh. Di kasir ngoceh. Di lobi ngoceh. Lagi bikin McDonald ngoceh. Jadi itu yang bikin bunda jadi hilang kejenuhan bunda 9 jam kerja. Nggak apa-apa juga lah, bagus juga daripada bunda nggak ada pikiran. Suntuk bunda, aduh bosan kerjanya gitu. Kan takutnya bunda bosan. Jadi dikasih beban di pikiran bunda ini. Karena bunda nggak punya pikiran gitu kan. Bunda kan bahagia aja hidupnya gitu loh. Karena nggak ada yang bunda cintain di situ. Coba ada Abi, pasti bunda mikirin Abi, ya kan? Karena nggak ada laki-laki yang ku cintain dari semua pegawainya gitu. Kalau di McDonald kan ada Abi, enak dong gue, ya kan? Tiap hari kayaknya nafsu aja nengok dia kan? Di samping Abi kayaknya panas dingin, nafsu pingin diewong, ya kan? Tiba-tiba Pepsi dah bunda nyutan pingin diewong gitu kan. Hayalan bunda, ayo ngobrol berdua di mana-mana gitu sambil cepokan gitu kan. Tapi kadang-kadang itu juga ya. Bunda tuh kerja di McDonald itu kayaknya udah capek, keras, berat gitu. Bosan gitu. Ada Abi datang kan. Akhirnya bunda jatuh cinta sama Abi kan. Jadi kerja bunda tuh semangat aja. Yang penting ketemu dia. Ketemu dia itu juga jadi itu juga kayak kadang-kadang Tuhan ini memberikan sesuatu, kita nggak boleh berprasangka buruk gitu loh. Karena tadi bunda pas mau pergi kerja tuh, aduh hari pertama kerja, sebulan bunda libur, gimana ini ya 9 jam gitu loh. Ya kalau udah kerja gini kan besok bunda udah aman, nyaman gitu. Berarti bunda udah melewati masa-masa bosan gitu. Ya besok berarti bunda udah tenang kerjanya, udah kembali semula. Yang bunda jantungan tadi ini, takutnya bunda lupa. Tadi aja bunda sempat lupa loh. Mana sih ininya? Ini mana, tekan yang mana ya gitu. Tadi bunda lupa loh. Untung aja bunda langsung cepet-cepet mikir. Oh ini kali ya. Langsung. 6 jam loh bunda di kasir. Kalau misalnya ada kebablasan duit, apa nggak bunda disalahin? Untung aja tadi pas bunda pulang, gimana?
apanya, ada yang ini nggak, ada yang rugi, ada yang minus nggak ada, semuanya aman aja katanya. Senang Bunda langsung pulang. Bunda kan nanya dulu, gimana udah dihitung nggak uang kasirnya? Udah, tadi kan aku kasir 6 jam, gimana, ada yang ini nggak, ada yang nggak, semuanya oke. Nggak ada yang minus kata dia. Takutlah Bunda kalau tiba-tiba minus, nanti Bunda nggak boleh megang kasir lagi dong. Udah kau lah nggak usah megang kasir, kenapa? Kau minus terus katanya. Entah salah-salah ngebalikin kek. Untung aja Bunda tadi serius ngebalikinnya kan. Kadang-kadang ngebalikin tuh kan kita bingung-bingung gitu kan. Tapi kan Bunda jeli matanya. Udah Bunda kasih orang balik, Bunda minta lagi duitnya, sini tunggu, butuh lagi. Oh iya bener, makasih ya gitu. Ngeri loh kalau ngadepin kasir itu. Mendingan Bunda kerja di lobi. Di lobi nggak ngapa-ngapain, nggak megang duit. Tapi tadi kan memang pekerjanya dikit. Jadi Bunda mau nggak mau, Bunda kolah kasir katanya. Aduh, kasir lagi. Bunda udah nolak loh. Nggak usah lah aku di kasir, Bunda bilang. Kenapa? Nggak ada orang. Yang lainnya di situ, kamu harus di kasir. Lah, kasir lagi. 6 jam lagi Bunda di kasir. Jangan salah loh. Di kasir tuh ngadepin duit soalnya. Tiba-tiba minus. Ini kok mana nih yang 200 euro? Kemana larinya? Kau taruh di mana? Di tetekmu? Hah? Apa kau sumpel di buripmu? Mana ini 200? Bunda pernah loh kayak gitu. Tapi nggak banyak dulu waktu di McDonald pernah itu. Mungkin Bunda nggak konsen kali ya. Tiba-tiba dibilang, Kola sini katanya. Ada apa? Ini kasirnya minus loh. Minus berapa? 30 euro. Hah? 30 euro? Iya nih kasir kamu minus ini. Aduh, yang mana ya? Ada nggak kau ngebalikin tamu berlebihan? Nggak tahu aku. Ada nggak kamu tamu nggak bayar katanya? Takutnya kamu terlalu ramah sampai kau lupa minta uang bayaran. Bisa jadi kan? Tapi tadi Bunda serius. Alhamdulillah sih. Tadi Bunda nggak minus. Karena Bunda kalau mau pulang Bunda tanya lagi sama bos Bunda. Nah, mending bahas soal kerjaan Bunda di sana biar Bunda lupa sama yang tadi. Udah lupa sih Bunda gara-gara ngomong kasir. Besok Bunda kerja 9 jam lagi loh. Besok Bunda masuk jam 5 lagi, pulang jam 2 lagi loh. 9 jam lagi Bunda besok. Coba Bunda tengok daftar kerja Bunda dulu ya. Jadi kalian pikirkan dulu lah omongan Bunda tadi itu. Sependapat gak dengan Bunda? Hari ini tanggal berapa? 22 ya? Masuk jam 5 lagi Bunda, pulang jam 1. Terus besoknya lagi libur gak? Pak Bunda tengok ya. Oh besok Bunda terakhir kerja terus libur. Ih enaknya Tuhan. Besok Bunda kerja jam 5 sampai jam 5 sampai jam 2. Hari Minggu Bunda libur. Hari Senin Bunda libur. Hari Selasa Bunda libur. Masuk hari Rabu. Tunggu. Besok hari apa? Besok Sabtu ya? Minggu libur. Lah kayak mana jadinya ini? Montag, Dienstag. Minggunya kok Minggu, Senin, Selasa libur. Kok Rabunya nggak ada? Aduh, kayak mana ini? Rabu Kamisnya mana? Coba buang dulu ini. Kok Rabunya nggak ada?
tanggal 23 ya? Kan benar. Ini tanggal berapa? Oh 23 ya Tuhan. Coba Bunda tengok. Besok Bunda kerja jam 5 sampai jam 2. Hari ini Bunda kerja jam 5 sampai jam 2. Terus? Coba. Oh iya libur. Kok sama sih jadwalnya tetap? Kok hari Rabunya sama Kamisnya nggak ada di sini? Jadi Bunda minggu mulai Jumat, Sabtu, Minggu Bunda kerja. Jumat depan Bunda kerja. Jadi Senin, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis Bunda libur. Ya Allah enaknya ya. Besok terakhir Bunda kerja. Nggak apa-apa deh, tahan-tahankan aja gitu ya. Tadi Bunda agak centil-centil juga sih sama laki-laki satu aja Bunda suka. Delay Bunda, apa delay? Rabu libur Bunda, Rabu libur. Jerman masih malam guys. Masih jam 3. Jam 3 sayang. TikTok terbanet ya guys, iya. Nah, jalan-jalan belum melala. Jadi tanggal 29, 30, tanggal 1 Bunda kerja. Coba kalau Bunda kerja 1, 2, 3, 4. 9 jam, 9 jam, 9 jam. Semuanya 9 jam. Tunggu. 9 jam. 9 jam. 14 kali 9. Coba 14 kali 9. 14. Ini mana kalkulatornya ini? Di mana nyari kalkulator ini ya? Di mana nyari kalkulator? 9 kali 14. Di mana kalkulatornya ya? Nyari kalkulator di mana ya? Kemana kalkulator ya? Ke sini ya? Mana kalkulator ya? Kok nggak ada kalkulator? Coba bantu gini deh. 126 kali berapa tadi? 126 ya? Berarti 126 euro ya. 126 euro kali, coba Bunda kerja berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5. 126 kali 5 berapa? 600. Yang 6 kali 6 kali 6 36 ya. Berarti berapa? Coba bantu dong anak-anak Bunda. Udah aman belum? Udah aman? Aman gak? Udah aman belum? Aduh, gimana sih ini?